Yo, what's up guys, balik lagi bersama gue Adityan Gaming Youth. Video kali ini kita akan membahas tentang PPR Battleground 2019 tentang tim Aura melawan, nungguin ya, lihat aja cuplikan di video kali ini, cekidot. Dan yang mau akun Free Fire Battlegrounds, syaratnya tinggal klik subscribe dan like share. Feel forward dan langsung di end gitu aja. 8 orang tersisa di zona-zona terakhir. Dilempar granat ada seorang run MKS ke bawah sana. FT9 sudah siapkan. Terkena buta dari flashbang menjadi si buta dari gua hantu. Masih ada di dari mana sekarang arah CPR ke arah perbatasan juga Mersev elektrik ya. Dan Aura masih tetap pengen turun di arah graveyard atau enggak observatory ya. Ini kayaknya bakal nyoba meta baru juga sih. Mereka turun di graveyard juga dan ada tim 2 itu Om tadi ada di posisi ke CPR. Tapi satu orang dari tim Aura harus bakal ngecek vision di CPR bakal ada orang, bullseye bakal diamanin dulu sama satu orang. Oke, CPR ada satu, dia ngeliat ke plantation juga katulistiwa pastinya biar mereka gak kena begal. Berarti rute Aura kali ini yang di sana ada yang baru, ada Grizzly untuk Aura. Gantiin Imba, ada Imba. Gantiin Imba. Oh, Imba. Gantiin Imba, Grizzly gantiin Imba dan dia bakal ngambil dulu di bullseye, abis itu ke observatory baru ke arah katulistiwa dan juga bakal bisa ke pick juga kalau Iya, kenapa sih nggak kayak gini aja? Harusnya mereka turunnya di bullseye dulu, baru mereka ke graveyard. Kayak maksudnya satu orang yang ngecek visionnya itu di graveyard harusnya. Ya, ini ngecek bisa di bullseye. Salah di bullseye. Mereka ke graveyard dulu. Ya karena tadi di graveyard untuk 4 orang nggak cukup. Akhirnya mereka harus ambil ke bullseye dulu. Oh iya benar-benar. Karena tadi di match pertama mereka sempat ke graveyard dulu. Jadi pas mereka ke bullseye taunya udah di-looting sama orang ya. Jadi sekarang akhirnya mereka ngirim satu orang untuk cari research yang sebanyak mungkin. Yes, tapi namanya udah di victory, udah ada tembakan on fire aja. Tapi misalkan gue bahas lagi keuntungannya, kalau misalkan mereka ngambil vision di bullseye satu orang, dan di graveyard juga ada info kayak, kurang nih, lu tinggal di graveyard, sini aja lu ke bullseye gitu. Jadi arah rutenya bisa salah nih. Jadi bisa ke bullseye, lu mau ngegeng yang ada di shipyard, atau bisa kalau resource mereka nggak cukup, mereka bisa pilih untuk pergi lagi ke arah hangar atau ke arah bawahnya. Oh, I see. Iya, jadi tergantung resource yang mereka milikin aja. Iya, jadi sebenarnya mereka ngebuka lebih besar peluang untuk ngegeng lagi, sorry. Untuk nyamperin musuh ke kanan atau ke kiri ya gitu. Betul, jadi mereka ada decision nantinya. Kira-kira bakal bisa bawa nggak di awal nih kalau misalkan lootingan seperti ini. Banget. Tapi itu good banget sih, karena di bullseye ke arah graveyard tuh nggak jauh. Iya, nggak jauh. Sebenarnya nggak jauh sih ketiga tempat yang tadi kita lihat di sana. Emang nggak ada yang jauh, tapi resikonya gede karena banyak banget tim-tim yang milih turun di sana. Karena lootingannya emang benar-benar ngasih advantage yang banyak untuk tim-tim yang bakal turun gitu. Yes, but somehow di sini kita lihat ada tim 10 yang terpisah dari satu orang pemain. Hati-hati ada respect di sini. Hati-hati ini Pak. Udah kedengeran step-nya, udah kedengeran. Udah ngintip sana langsung ditembak. Iya, benar banget. Langsung aja di tap. Orang hujan, damage-nya sakit banget. Sakit banget damage-nya. Belum bisa di follow up, coba untuk di end. Udah setengah banget. Low banget area tapi dibalikin. Di counter attack. 2 orang enggak nih, balik-balikan trading hit. Satu orang. Malah dibalikin. Langsung di end aja. Pemain dari respect. Iya, jadi 1 tukar 1 ya kalau kita di sini dan nggak dapat malah dia. Tanpa disadari ini ada satu orang dari tim 10 yang nge-flanking ke arah belakang. Kalau menurut gue nih, ketika tadi tim 1 lagi fokus ke teman-temannya, kenapa dia nggak nge-spray aja sih dari belakang bantu-bantu temennya gitu? Iya, harusnya ada support dari belakang tapi mereka juga kesulitan karena di baru ditembaknya sekarang nih, baru ditembaknya sekarang. Cuma ada timing lagi di sini kayak arah zona bakal menuju ke arah tengah-tengah. Langsung setengah darah hilang dia. Revolution pun sama di sini di rumah labirin bakal coba ngintip-ngintip ke arah factory. Iya, di dekat clock tower. Kayak bener deh ini real life yang real life di sana X. Cukot udah kena damage yang begitu sakit dari musuhnya. Kayak ini real life star bener deh mantan-mantannya Aura Xcode ya. Kalau gitu ini ini perang antar mantan dong. Antar mantan. Iya. Aura NEC dan Aura Xcode kan. Yes. Buat di sini udah hilang satu pemain yaitu Brian, tapi nggak bisa karena cuma di tapping tapi tinggal 4. Nggak bisa. Tumbang gitu aja terknockdown dari arah bawah sana. Tim 4 berhasil mendapatkan satu orang pemain, belum bisa tuh follow up sama teman-temannya. Iya, betul banget karena X1 ke terlalu jauh. Tapi masih bisa deh. Ini masih berusaha untuk tapi bakal diras, bakal dimajuin sama ANF nampaknya. Ini Gak bisa, balik aja kata dia mau ngintip dulu, coba ngambil peruntungan dari jarak jauh di balik beton. Tapi nampaknya susah banget dan berhasil mendapatkan S1 squad. Kehilangan 2 pemain tapi di sini kayaknya X3 bakal jadi incaran berikutnya. Udah ditembakin juga dan masih bisa kabur.
Ya kalau kita lihat di sini dari tim Real Life Star ini gak berusaha untuk nge-revive temennya karena tadi temennya juga bilang ini rame banget, jadi udah nggak usah, daripada kita nggak dapat placement point, mendingan udah jangan selamatin gue aja. Yes. Ya, dan betul. di sini ada tim 4 yang ternyata mereka berusaha ngeras ya. Tadi udah dapat info satu orangnya udah nggak ada, jadi makanya mereka berani untuk ngeras ke arah tim 3 di Factory. Betul. Dan di sini Revolution bakal masih nyari pemain dari Real Life. X3 Code, X2 Code lagi menyebar jauh. Ternyata X3 Code ada di atas sana. Udah mega pelontar di sana, hantam material. Granate launcher pastinya dipegang juga. Udah kelihatan, coba diintip-intip dulu. Oh, plasma gun ternyata. Plasma gun, ini senjata baru juga nih, plasma Oh, ini gun. senjata baru. Yeps. Ini jarak dekat. Apa jarak jauh? Ini tuh kayak ada nge-charge-nya gitu loh plasma gun. Gue belum nyoba juga di ranked karena belum ketemu juga. Cuman kemarin temen gue si Janitra nyobain di... Oh tapi dinaikin. Hati-hati. Bakal jangan tamu langsung aja welcome. Welcome nice gak banget. bisa bertahan dan langsung aja tumbang. Gak bisa diselamatkan seorang Nggak bisa. X3 Code di Kejauhan. sini. Kalau kita lihat dari tadi tim Real Life Star ini benar-benar formasinya jauh ya antara satu pemain ke pemain lainnya. Oh my god, di tahun-tahun sama di pemain tahun. dari Revolution. Iya, dijogetin. Si X3 Code. Gak dibunuh, X3 dijogetin. Code langsung saya di end oleh Revolution dan berhasil Wah. dapatkan kill leadernya yaitu X3 Nakal Code. ya, NF Cupurev. Gak boleh kayak gitu dong. Kasihan dia lagi sakit perut, dijoget-jogetin gitu. Benar-benar but it's ini permainan dari Real Life Star di sini di match kedua kalau menurut gue benar-benar nggak bagus banget karena kenapa? Soalnya mereka dari tadi formasinya berantakan, benar-benar selalu jauh, acak, pisah di early game yang kita tahu pasti resource-nya pasti kurang gitu. Tapi Yes. mereka formasi benar-benar saling jauhan yang bikin setiap satu orang keculik gak bisa di follow up atau di cover gitu kan. Oke, but it's okay ternyata kalau misalkan kayak Ih gini lucu, caranya. bajunya boneka. Tapi kalau gini caranya kayak pemain dari Real Life ini nggak bisa dapetin poin. Kayaknya bisa daftar lagi Iya. mungkin nanti di wave berikutnya ya. Karena masih bisa untuk daftar lagi di Golden Ticket kali ini sampai kalian tuh benar-benar menang. Kalau misalkan slotnya itu nggak full, jadi nggak masalah. Bisa mencoba di lain waktu. Oh, kita dapat informasi ternyata itu bukan mantan Aura X-Code ya. Itu jadi Yes. kayak mereka cuman fans. Oke, gitu. ternyata fans udah ada Ana. langsung di B87 langsung yang kata satu rumah. sakit Coba banget, untuk di sakit gag, banget. bang. Langsung saja Pasti. Assalamualaikum dan Nice, langsung nice. ke knockdown gitu aja berhasil Yap. untuk di end juga dengan Wah, MP40. sakit banget. Pasnya 87 di sini dari Sainz Indo. Iya, Sainz Berhasil Indo. mendapatkan satu orang di Sentosa. Aduh, zonanya tapi udah ada di mereka nih. Mereka harus benar-benar cepetan jalan karena seenggaknya mereka udah dapat 1 poin kill, itu udah cukup cuan sih menurutnya. Yes, dan Tono GG masih dengan phase level satunya yang udah cukup kritis banget darahnya bakal Aduh, coba-coba udah untuk pada menahan cipukan. zona, tapi nggak begitu sakit karena zonanya masih zona-zona awal. 6 menit baru di sini. Baru 6 menit Iya, maksud gua. Yep. benar banget. Dan di sini semua tim lagi bergerak mengarah ke safe zone ya. Mengarah ke safe zone. Tapi ternyata dari tim 5 dan tim 10 harus kepotong sama sungai ya. Sorry, laut. Iya, tapi ada zipline juga kalau misalnya mereka Yep. berani. Tapi tim 5 Sainz Indo di sini bertahan di dalam zona juga masih mengintip-intip karena nggak bahaya banget kalau Iya. misalkan mereka naik zipline. Tapi sekarang ada glider ya. Jadi ketika lo pakai zipline di depan ada musuh, lo bisa pakai glider walaupun lagi di atas langit bisa ditembakin juga. Tapi Iya. ya kayak lo bisa lah kalau misalkan dari jauh. Udah Iya. ada spam tap-tap Scar L dari Jack dari Air Nusantara juga di sini. Benar banget, dan di sini dari Air Nusantara, dari Jack sendiri mereka dia tadi terlalu open ya di situ, cuman berlindung di glue wall aja. Sedangkan dari tim 4 sendiri udah ngawasin ke arah tim Air Nusantara. Oke, di sini Revolution juga udah kelihatan masih ada Factory, masih mengamankan zona juga, masih mengamankan posisi tentunya. Di sana ada X3 Code, X1 Code ya yang ada di atas tower berdiam diri sendirian. Iya, dan di sini kayaknya dari X2 Code. Rian berusaha untuk setup di di atas tower. Dia mau coba culik-culik orang yang lewat, tapi dia cuma sendirian. Bahaya banget karena kalau misalnya ada musuh yang notice dia ada di situ, itu musuhnya bakalan spam granat kah atau misalnya ngeras ke arah tower kah, itu bahaya banget sih harusnya. Yes, dan langsung aja di sini Factory akan dimasukin sama tim dari Air Nusantara. Factory, hati-hati. Iya, dan di sini kayaknya tim 6 sama tim 4 sama-sama udah saling ngerasain keberadaan musuhnya, tapi mereka belum berani untuk ngelakuin pergerakan yang cukup berbahaya ya. Yap. Dan juga nampaknya S2 masih bertahan juga, masih 10 tim, belum ada tim yang tereliminasi. Di sini ada Nusantara masih udah ada Aura NSC di atas clock tower, di atas genteng udah menyiapkan posisi juga, masih ada Wawan. Iya. Di atas Masih belum genteng. ngekill ya Yap. ternyata ini dari Bang Wawan dan teman-teman. Tapi Kita ini masih bahaya nunggu. banget loh kalau di atas genteng gitu. Iya, ini tuh lagi main-main di atas genteng barengan ya, Di atas lompat-lompat. genteng lagi main-main di sini Iya, Abang tuh. Wawan bersama Abang Phil Wawan. Forwan, juga ada Grizzly menggantikan Imba. Ya, tadi Imba yang ada sekarang nggak ada, adanya Grizzly ya. Yes. Waduh, Ini Ran di mana kuning ya? nih.
Run nggak ada nih. Ada Run nih di sini. Runnya lagi tadi kan dia terpisah sendiri ya, dia ke arah Bullseye tapi gua nggak tahu nih belum bareng-bareng lagi. Oh itu Run jauh banget dari Run MKS di sana, dia jauh dari Gua rasa teman-temannya. udah ada yang pakai predict zone sih, kalau misalkan mereka udah tahu kalau misalkan akhir zonanya bakal ada di Clock Tower dan mereka udah aman high ground juga. Di sini Run MKS bakal coba ada tembak-tembakan. Oh, udah ada war di sana antara tim 1 jago di tim 6 udah ada fire mungkin bisa kita lihat. Antara Air Nusantara. Di sini Melawan Respect. Di sini killnya timnya sedikit-sedikit ya, belum ada yang kayak Aura tadi yang benar-benar dapat. Yap, karena kill memang warnya 15. itu pas kali itu di menit-menit 10 gitu baru Bener pada war. banget. Ini cara bermain meta sekarang ya, kalau kita lihat benar-benar mainnya pada defensif, jarang banget. Betul. Apa namanya, open fire sembarangan. Tapi ketika mereka mau main rush juga nggak apa-apa sih, soalnya sekarang kan misalkan lu kalah masih bisa daftar lagi di pot-pot nanti. Iya, lagian sih sebenarnya meta itu kan tergantung cara main kita juga ya, nyamannya kita kayak gimana. Mungkin emang sekarang Aura lagi nyaman sama gameplay yang kayak gini, yang lebih sabar di early game, tapi mid game ke late game-nya mereka bisa bantai-bantai gitu, karena mereka udah dapat lootingan. Tadi gue liat di other side udah ada seorang Run yang udah kena cicil aja dari jauh. Oh, Run MKS ya, yang sendirian ya? Udah setengah darah itu, nah kelihatan. Dia di hanggar tadi. Masih bisa healing dulu seorang Run MKS. Kayaknya tadi Run ketemu sama musuh duluan deh sebelum jalan ke arah teman-temannya. Tapi sekarang udah aman karena udah di area bersama teman-temannya. Ini dari tim 2 masih jauh nih untuk nyampe ke arah safe zone, tapi dari tim 2 bakalan aman. Menurut gue bakalan mulus jalannya masuk ke safe zone karena nggak ada musuh dari sebelah kanan, kiri ataupun depan yang bakalan tahu. Tapi ternyata ada tim 1 yang gue nggak tahu kenapa dia bergerak ke arah zona. Orang lain tuh bergerak ke arah safe zone, dia bergerak ke arah zona. Aneh gak sih? Safe zone sama dong. Oh ya, sorry. Maksudnya keluar zona. Ditembakkan di sini oleh seorang lonceng tawa dengan bang langsung ditembakkan dengan kapur pada ke arah atas sana dan masih berat satu orang kedok masih bisa di follow up tentunya. Tim 6 hati-hati masih mengamankan satu posisi di atas rumah di sini. Di bawah arah rim navigasi sudah disiapkan oleh seorang pemain dari Aura NSG pastinya. Bener banget, itu masih aneh kan. Tadi gue masih aneh itu tim 1 yang sendiri kenapa dia kabur ke arah sana gitu. Karena kalau misalkan lu di dalam zona itu, kalau misalkan cuma tinggal sedikit orangnya itu takutnya lu kena sandwich. Lebih bahaya lagi kalau zonanya semakin kecil, dia baru datang. Orang-orang yang udah dapetin posisi yang enak di dalam zona, terus dia datang sendirian, itu bakalan di spray abis-abisan sama musuh-musuh yang udah set up di dalam safe zone duluan. Karena di dalam safe zone biasanya itu orang-orang pada war. Oh my god, di sini Scar L atau ditembakkan oleh Jack sama dengan Scar L dengan keempatnya pasti berhasil bakal satu orang. Langsung tumbang gitu aja. Karena kalau misalkan di safe zone biasanya lu ada orang lagi perang, lu bisa memanfaatkan perang tersebut, Jul. Jadi mereka lagi perang, lu dari jauhnya tinggal nyampahin doang. Iya, jadi paling kayak gitu kalau misalkan mereka mau keluar zona. Karena kalau misalkan main di pinggir zona itu lebih aman karena lu tinggal lihat di kanan, kiri sama depan. Belakang lu itu zone yang zona sakit ya. Jadi lu gak usah ngeliat ke belakang. Dan kalau kita lihat di sini di kolom komentar ternyata ada Bang Imba JR yang udah ikutan komen nih, lihat nggak main tapi malah komen. Iya. Ada checklistnya ya? Ada dong. Saya belum checklist. Udah dong. Saya belum saya. Oh, kamu belum checklist ya? Kamu mau ya? Mau ya, itu 100.000 ya baru checklist ya. Iya. Sensindo di sini mengamankan Mars Electric masih di luar zona. Pastinya bakal ngelihat di depan sana war duluan X2 juga di atas tower masih bernafas. Udah ada crash di open oleh Tono GG di sini masih ngintip-ngintip kasih vision ke teman-temannya. Iya, dan di sini dari Sense Indo Tano GG berusaha untuk lebih sabar lagi nungguin musuh yang bakalan lewat karena tadi dia, tapi ini terlalu terbuka sih menurut gue, nggak ada obstacle yang cukup baik untuk melindungi dia. Jadi seharusnya dia udah ikut sama teman-temannya aja, dan gue rasa Sense Indo di sini bakalan muter ke arah pinggiran pulau ya, tepi pantai sih kalau menurut gue. Yes, lebih aman juga, udah ada leader juga di sini. Big Boss bakal ngintip-ngintip dan kasih vision ke teman-temannya. Udah ada satu orang yang terlihat dari tim 7 kasih. Udah kelihatan, hati-hati Big Boss. Iya, bener banget. Dan di sini dari Sense Indo kayak bakalan ketemu sama tim 7, enggak ya? Apa tim 7 bakal nyampe safe zone duluan dan mereka bakalan set up posisi untuk untuk ngawasin musuh yang bakalan masuk ke arah safe zone. Enaknya ada glider ya, bisa kayak gini, bisa ngintip-ngintip tuh nggak tuh ada orang tim 7. Dan dia bisa kayak nggak kelihatan gitu karena vision kita ke arah depan kalau nggak salah cuma 800 meter doang. Tim Respect eliminasi. Tapi belum ada yang direngket kan ya? Ini baru ada di custom room doang. Gue belum nyobain glider ini, gue belum nyobain plasma gun, gue belum nyobain anti material grenade launchernya. Di sini Sensindo udah ngintip di area lower ground tapi terlalu open field banget, hati-hati. Dan di luar zona tentunya. Ya berarti ini glider ini enak dong ya dipakai untuk mengganti mobil, cari vision musuh di mana ya sebenarnya. Kalau daerahnya kayak gini sih. Iya.
Karena ini juga overfill juga, Aero satu ada relax star ternyata X2Code gak bisa bertahan lama dan udah gak bisa bernafas, harus tumbang gitu aja. Di luar sana udah ada perang lagi dari 73 Nego, yang masih Nego di sini masih ada Blue Walls yang responsif banget damage-nya. Oh my god, tertumbangkan 2 orang pemain dari 733 Nego, gak bisa di follow up. Nampaknya harus diikhlaskan begitu saja. Ada HNM di sana, di frame Muluzan bakal ditembak dengan Groza scope 4 tapi menahan damage begitu sakit. Dari zona yang ganas banget, satu orang gak bisa diselamatkan. Dan juga ada 5 Nego, masih coba bertahan memakai medkit. Nggak bisa, jangan bos. Golong terus. Tapi masih berhasil kayaknya, nampaknya masih mencari keuntungan di bawah sana, mengincar pemain dari Rem daripada mati tanpa tangan dengan tangan kosong. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ternyata. Wah, nice. Berhasil mendapatkan satu dan memusnahkan dengan nyawanya. Tinggal 6 tim tersisa di zona-zona terakhir. Aura sudah mengamankan zona. OP masih di luar di sana. Betul, di sini juga tim 7 OSX Esports harus eliminasi posisi ke-6. Iya, ada tim 2 di sana. Udah di atas, Aura di atas high ground, di dalam zona ini udah enak banget. Di high ground, di dalam zona, udah gitu ada rumah. Jadi mereka kayak bisa dapetin tempat untuk berlindung. Obstacle-nya cukup lah untuk mereka nungguin musuh. Betul, 2 poin kill udah diamankan langsung IDN dengan Scarella, seorang Grizzly di sini. Langsung aja, masih diemin. Udah. Dia lagi sebenarnya kayaknya Grizzly. Karena kalau misalkan dia keluar gitu terlalu open, di luar sana udah ada yang ngintip-ngintip juga. Banget, jadi tadi Grizzly nggak langsung nyamperin karena dia ini aware sama musuhnya gitu. Iya, di kanan kuping gue udah kedengar suara pemain udah ada Sartono GG berhasil mendapatkan satu orang pemain dari tim 6 di sana masih ditembakin tapping dengan Scar L pastinya. Ya, ini Menyiapkan Blue Walls, akan maju diraskan oleh seorang Tono GG. Di atas sana udah ada Aura yang menunggu. Tinggal menunggu tamu masih ditembakin dari atas. Tinggal 36 HP tersisa seorang Tono GG bercoba untuk kabur. Tapi di sisi lain juga ada seorang Big Boss dengan M4A1 Toxic Cap pastinya masih gulung-gulung dengan medkitnya. Ya, ini tapi dari tim Saints Indo udah ada dalam zona juga sih, udah aman. Ya, Jack harus terkembangkan. Senjata dan mengangkat zona juga begitu sakit. Harus tereliminasi di posisi ke-5. Gak bisa karena Tono GG pun kayak bakal harus bertahan di luar zona. Di atas sana Aura tinggal memetik buah dari kejauhan. Ada M79 ditumbang, dilempar ke atas. Tapi Tono GG gak begitu GG. Harus tumbang oleh seorang Wawan MKS dari Aura NSC. 2 orang tersisa dari Saints Indo mencoba bertahan di balik-balik pohon. 3 tim tersisa di zona terakhir kali ini. Tim 7 masih ada utuh 4 orang. Tapi Aura nampaknya berhasil dapatkan 1 orang. Terknockdown, feel forward dan langsung di end gitu aja. 8 orang tersisa di zona-zona terakhir. Dilempar granat oleh seorang Run MKS ke bawah sana. M79 sudah siapkan, terkena buta dari flashbang menjadi si buta dari gua hantu. Tapi di sini Aura bakal mendapatkan high ground, menyiapkan Blue Walls juga di atas. Saints Indo di bawah, cuma ada pohon-pohon doang. Coba di revive. Ini kayaknya dari tim Aura udah enak banget dapat high ground, banyak obstacle, sedangkan tim 7 sendiri ada di lower ground yang ngebuat tim Aura enak banget untuk nge-spray mereka. Yap, ketemu langsung kelihatan. Oh, tapi di sini juga ada satu tim 7 yang bakal coba dihajar oleh seorang Ran MKS. Dari sisi kiri juga ada. Hati-hati Ran MKS. Gak ada Blue Walls di sini. Dan mereka dia cuma bisa bertahan di balik-balik pepohonan seorang Aura Ran MKS. Kuat tarik kill di sini udah 8 poin diamankan oleh tim Aura. Maju ke depan lawan MKS. Berhasil mendapatkan Saints Indo langsung tereliminasi. Tinggal 2 tim. Bakal coba ditembak dari seorang Kasih dengan senjatanya. Mereka semua masih disiapkan bertahan di balik Blue Walls yang gak bisa ternyata tereliminasi atau knockdown. Gitu aja. Ance. Iya udah samperin, ini kayaknya dipanci deh. Ance coba untuk follow up, di sini 2 orang udah terfollow. Oh, nggak bisa. Masih ada jump dari seorang Ance, tapi ada jump shot yang bagus banget dari seorang Grizzly. Dan akhirnya lagi-lagi Aura NSC. Yuk, mungkin video kali ini cukup di sini. Jangan lupa like, komen, dan share. Ya, untuk pengumuman giveaway nanti gue umumin ketika subscriber udah 100k subscriber, oke? Yuk, bantu support guys.